Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya Wendy Efriduansyah Situmorang, dan kali ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengambil sikap hati kita untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sekiranya Tuhan, semakin kami belajar, semakin juga kami dapat menghidupinya. Dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, langsung saja kita membuka kitab kita dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai ayat 22. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2 di bawah satu judul perikop air bah surut. Ayat 20, Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan musim menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan sebuah tema, yaitu persembahan yang sejati. Nah, Nuh ini memberikan teladan sekaligus pengajaran akan persembahan yang sejati, gitu loh. Nah, umumnya kita memberikan persembahan itu karena sebagai ucapan syukur atas kenaikan pangkat, mendapat jodoh gitu ya, atau mendapat pekerjaan yang mapan gitu, sehingga kita memberikan persembahan. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah Nuh itu ketika dipilih Allah, mendapat kasih karunia Allah untuk selamat dari bencana air bah itu, ya, Nuh mendapat kasih karunia itu, lalu air bah itu surut. Nuh tidak mengutamakan kepentingan pribadinya. Misalnya begini, ketika saya sudah keluar dari air bah, maka secara rasio Nuh seharusnya mendirikan rumah gitu loh, atau membentuk ladang dulu, baru dia memberikan persembahan. Nah, kecenderungan kita sebagai orang Kristen saat ini adalah kita memberikan persembahan ketika kita sudah punya uang yang cukup gitu loh. Sehingga konsep persembahan itu adalah sisa dari hasil pendapatan kita. Sementara Nuh tidak gitu loh. Dia mengutamakan persembahan itu sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Allah. Nah, kontradiksinya dengan kehidupan kita pada saat ini adalah kita memberikan persembahan adalah sisa dari gaji kita, sisa dari pendapatan kita gitu loh. Nah, sementara Nuh adalah dengan keikhlasannya sebagai prioritas utamanya adalah persembahan. Dia mengutamakan Tuhan dulu gitu loh. Nah, itu perbedaan persembahan Nuh, persembahan yang sejati, dan persembahan yang sering kali kita lakukan, yang sebenarnya menurut kita Tuhan ini yang saya berikan yang terbaik. Padahal faktanya itu adalah sisa dari hasil gaji kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sisa dari hasil pendapatan kita berikan pada Tuhan dan kita berkata ini yang terbaik gitu. Nah, jadi konsep persembahan yang Nuh miliki adalah bukan sisa, tapi prioritas gitu loh. Nah, itu poin pertama dari konsep persembahan Nuh yang sejati itu. Lalu poin kedua adalah kata persembahan di sini mempersembahkan di dalam bahasa Ibrani yang menggunakan kata olah atau Allah juga bisa ya. Nah, tetapi ada perbedaan juga. Konteks persembahan yang sering kita berikan ini adalah misalnya hari Minggu kita memberikan persembahan ke gereja, ya ini untuk hari Minggu saja gitu loh. Tetapi Nuh tidak. Ketika Nuh memberikan persembahan itu, di situ dia menggunakan sebuah bentuk kata benda tapi dalam bentuk jamak gitu loh. Tapi bukan berbicara soal nominal gitu. Nah, tapi ini berbicara soal pengharapan dan ucapan syukur. Ucapan syukur atas sebuah permasalahan atau fakta sejarah yang kita lihat ya, atau fenomena air bah itu Nuh lalui bersama Tuhan. Nah, itu ucapan syukur sehingga Nuh memberikan yang terbaik gitu loh. Tapi juga bentuk pengharapan akan keturunan Nuh nanti, akan masa yang akan datang. Nah, sehingga di sana dikatakan di ayat 21, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22,
Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, jadi persembahan yang Nuh berikan sebagai ucapan syukur itu, tetapi juga sebagai bentuk pengharapan Nuh akan masa yang akan datang. Dan konsekuensi logis dari persembahan yang memprioritaskan Tuhan, persembahan yang sejati itu, Allah memberikan janjinya, Allah memberikan berkatnya. Nah saudara, kadang-kala kita anti kalau terlalu mendengar ya, tapi memang ada fakta juga yang salah dari beberapa pelayan gereja yang menekankan kalau kamu tidak memberikan persembahan, kamu tidak masuk surga. Itu sudah fatal kesalahannya. Tetapi di sini bagaimana kita diajarkan memberikan persembahan itu dengan tulus, dan memberikan persembahan itu bukan sisa dari penghasilan kita gitu loh. Tapi memang ketika kita memberikan itu tulus, maka bukan sisa gitu loh. Nah sisa itu bukan ketulusan, sisa itu bekas gitu loh. Tapi bagaimana mungkin kita berkata ini yang terbaik Tuhan gitu kan. Tapi Nuh mengajarkan persembahan itu adalah ucapan syukur dan bentuk pengharapan. Nah kalau kita berharap, pasti kita memberikan yang terbaik. Ya kan gitu. Misalnya saya menanam cabai, ketika saya menanam cabai, saya berharap kan gitu, maka saya akan memberikan yang terbaik. Nah, begitu juga dengan Nuh, dia mengajarkan persembahan dan dia memberikan yang terbaik, tapi bukan berbicara soal nominal gitu loh. Berbicara soal prioritas gitu loh. Dia memprioritaskan Tuhan. Nah, ketika kita juga memberikan persembahan, kita juga harus memberikan pengharapan penuh kepada Tuhan, dan kita harus memberikan yang terbaik itu seikhlas hati kita dengan hati yang tulus gitu. Nah, yang menariknya di sini juga Martin Luther dan John Calvin sepakat bahwa persembahan yang Nuh berikan ini adalah persembahan dalam bentuk ucapan syukur dan pengharapan. Nah, dari sini kita belajar dari dua teolog ini, kita belajar bahwa dalam teks ini juga mengindikasikan bahwa persembahan sisa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi persembahan yang memprioritaskan Tuhan itulah yang menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Nah, jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau memberikan sebuah poin penting atau sebuah kesimpulan yang cukup menarik menurut saya, yaitu bekerjalah atau berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, dan percayalah, berikanlah pengharapan itu kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menolong kita dalam setiap aspek kehidupan kita gitu. Tapi ini bukan berbicara soal teologi berkat ya, kalau kita memberi banyak Tuhan beri banyak, bukan gitu. Kita tidak boleh fokus pada hasil yang akan Tuhan berikan, bukan itu. Kita harus fokus pada penyertaan yang Tuhan berikan gitu loh. Nuh memberikan persembahan karena Tuhan menyertai dia menghadapi air bah gitu. Lalu dia memberikan pengharapannya kepada Tuhan. Sejauh mana kamu hari ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sejauh mana kamu hari ini memberikan harapanmu kepada Tuhan? Sejauh mana kamu mengucap syukur kepada Tuhan? Ada sebuah quotes yang saya baca ya. Dengan persembahan 2000, aku meminta kamu kepada Tuhanku. Itu istilahnya. Tapi pertanyaannya itu ketika persembahan itu memang yang ikhlas dan yang terbaik itu, pasti Tuhan tolong gitu. Tapi permasalahannya jangan pernah berikan sisa-sisa untuk Tuhan ya. Demikian saja perenungan singkat kita hari ini. Kiranya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.